karena dia baik, terus baik, agamanya juga baik, Jangan lebay-lebay. menghargai banget, tanggung jawab iya, kerja keras iya, dan poin utamanya dia nggak sayang sama aku aja, dia sayangnya sama anakku. Alright, Kak Angga dan Kak Cinta, congratulations sebelumnya sudah mau Terima kasih. menikah nih. Nah, kapan jadinya? Bulan ini tanggal 23 hari Jumat besok, Jumat depan ya. Lokasinya di Jakarta di Gatot Subroto. Semoga lancar yang pasti sesuai harapan karena persiapannya cukup menguras tenaga dan pikiran. Persiapannya seperti menguras tenaganya tuh seperti apa, Kak Angga? Mungkin boleh agak kenceng Kak suaranya? Harus lihat lokasi, kita harus survei lokasinya, meeting sama WO nya, terus fitting baju, tentuin konsep, dekornya gimana, terus vendor-vendor yang lain kayak pengisi acara juga kan kita temuin sendiri-sendiri, maksudnya kita langsung ketemu sama orangnya gitu. Si WO ini memang mengarahkan, tapi kita yang ngerti langsung, ketemu langsung maunya seperti apa dan gimana. Terus kita ke tempat fitting baju juga untuk beberapa baju, tentuin warnanya. Terus kita mau pakai adat apa, itu kan kita tentuin. Nah, bolak-balik ke sana. Itu lumayan agak jauh dan Tapi boleh. Ini ada kendala nggak dari persiapannya sendiri? kendala yang serius nggak ada, paling cuman perselisihan paham dari pemilihan warna ya pada saat itu ya. Aku maunya putih, aku maunya gold gitu. Ujung-ujungnya ya udah kita sepakat putih dan gold aja. Tuh, nambah satu lagi abu-abu di luar prediksi kayak gitu. Jadinya 3 warna deh. Oke, Kak mungkin boleh di flashback sedikit. Oke. Kenalnya kapan, di mana? Seperti yang udah pernah aku sampaikan, aku kenalnya di sosial media. Aku lagi jualan kopi nih, lagi live Instagram. Kak nggak sebentar maaf. Vape-nya Nggak boleh. jangan di. Oke, aku lagi live Instagram, live TikTok, promo di sana, jualan. Tiba-tiba beliau masuk, nyapa. Aku tuh biasanya kalau jualan live itu, aku suka promoin juga orang yang jualan yang lain gitu. Kayak misalnya di Instagramnya itu jualan baju dia nih, kelihatan kan biasanya ada store-store itu. Nah aku promoin di situ. Buat kalian yang mau coba nih ada baju keren-keren, padahal aku nggak tahu. Ini ada makanan enak gitu. Dia masuknya pakai akun bisnisnya, akun jualannya. Dia punya produk kecantikan gitu. Ya udah, aku promoin. Kok besok ada lagi kan? Aku promoin kan aku tahu ya nama-namanya siapa aja. Ada lagi. Akhirnya direct message. Mampir dong ke kedaiku, ke kopiku gitu buat kita ketemu bareng, siapa tahu kita bisa bisnis bersama. Akhirnya bener datang ke Jakarta, ketemuan, ngobrol-ngobrol seputar bisnis, ngobrol nggak jauh dari itu. Sekali ketemu, 2 kali ketemu, 3 kali ketemu, udah bisnisnya udah bicaranya udah kurangin, lebih ke masalah pribadi. Itulah ya, paham lah. Curhat ya jadinya ya, semakin dekat. Nah, untuk mungkin dekatnya itu berapa lama sebetulnya? Aku dekatnya 4 bulanan. 4 bulanan kita komitmen, kita sharing masalah hidup, terus kita belajar saling memahami dan mengisi kekurangan, mensyukuri kelebihan ya, kita punya kelebihan masing-masing, punya kekurangan masing-masing, kita saling support. Dia juga masih harus aku arahkan dan dia mau diarahkan, dan aku juga masih butuh belajar banyak mengenai arti sesungguhnya bertahan hidup ya, mulai dari usaha, mulai dari menghargai pasangan, mulai dari gimana cara kita berbisnis, itu diajarin. Nah itu aku senang. Akhirnya kita ya udahlah, kenapa hanya sebatas ini, kenapa kita nggak seriusin aja gitu ya. Ngomong dong. Kalau Mbak Cinta sendiri ngelihat Mas Angga
yakinnya jadi sosok suami? Iya. Gimana sih? Ya, karena dia baik, terus baik, agamanya juga baik, Jangan lebay-lebay. menghargai banget, tanggung jawab iya, kerja keras iya, dan poin utamanya dia nggak sayang sama aku aja, dia sayangnya sama anakku, sama keluargaku. Itu yang benar-benar paling utama buat aku. Dan juga saat komunikasinya juga sangat apa ya, benar-benar bagus lah buat aku. Jadi yang benar-benar beri semangat yang baik buat aku, ngajarin aku ke hal-hal positif. Itu sih yang aku suka dari Mas Angga. Tapi dari Kak Cinta Aktif dan kali ya. Terus Kak Angga kan pernah mengalami kegagalan seperti itu ya. Iya. Ada maksudnya tuh pembicaraan yang memang untuk mencegah hal itu dia lagi terjadi seperti itu. Kira-kira apa yang harus diperbaiki? Mungkin ada refleksi dari yang Lebih ke sebelumnya. tetap sering komunikasi sih, itu aja. Yang penting komunikasinya lancar dan baik, udah itu aja sih kuncinya. Yang penting saling ngerti. Yang satunya api, yang satunya air, itu aja sih. Yang air siapa nih? Itu dong. riset sih harusnya ya. Kita sama-sama riset dulu. Kita dalam perkenalan itu penyebab kegagalan kita, Ya. hubungan yang lalu itu apa. Jangan sampai nanti ke depannya, nggak boleh. Nggak boleh Sampai gagal ke lagi. depannya nggak gagal lagi. Terus berusaha untuk mengerti. Berusaha untuk mengerti, berusaha untuk mendengar. Ya, kita itu jadi pendengar aja dulu. Dengerin dulu dia keluh kesahnya apa, seperti apa. Setelah itu berikan dia apa ya, kesabaran gitu. Kayak kekuatan ya, berikan dia itu untuk semangat bahwa nggak berhenti di sini ke perjalanan hidup. Coba kita saling memperbaiki masalah satu sama lain. Kamu pun pahamkan backgroundku dulu gimana, begitupun aku coba terima backgroundmu. Jangan sampai terjadi lagi. Terus kalau memang ada yang nggak suka dari aku, kamu ngomong ya, karena aku juga belum tentu tahu kalau kamu nggak suka. Lebih baik bicara. Nah, cara nyampeinnya juga harus yang baik ya. Jangan kamu tegur aku di mana, di depan siapa. Itu akan lebih bijak bilang gitu. Dan akhirnya dia mau seperti itu. Itu buat aku itu poin ya, poin plus, karena komunikasi itu penting sekali. Kalau kita nggak komunikasi, nanti dia akhirnya berasumsi sendiri, membuat kesimpulan sendiri, akhirnya salah paham. Ya, salah paham ujung-ujungnya nanti susah untuk diperbaiki karena dia udah pikir oh nanti sambung-sambungin tuh sama yang udah-udah. Nah itu kalau nggak komunikasi itu dampaknya begitu. Makanya pikir aku bilang apapun, sesulit apapun sampaikan. Mungkin kalau aku bisa terima teguran kamu, ya aku akan perbaiki. Tapi kalau misalnya teguran kamu salah, aku akan coba menjelaskan kalau kamu itu salah dari memandangnya, bukan itu gitu. Oke, Itu jalan mas. Nah, berarti itu yang mungkin diperbaiki dari sosok Kak Angga seperti itu. Iya. Untuk Kak Cinta mungkin memperbaiki dirinya seperti apa sih untuk hubungan kali ini? Pengen jadi lebih baik lagi lah Kak, dari sebelumnya. Gitu aja sih. Pengen jadi istri yang baik, nggak mau gagal lagi, nggak mau melakukan sesuatu tanpa seizin suami, atau nggak mau mengambil sikap atau keputusan sendiri. Ini harus bersama gitu. Apapun itu selalu sebisa mungkin harus selalu bersama. Apapun itu, baik kerjaan, urusan rumah tangga, semuanya lah. Semuanya selalu bersama. Udah itu aja sih. Nah, tapi sampai sudah mau menikah ini kan ya. Dari mungkin Kak Angga deh. Apa sih yang masih jadi greget nih dari Kak Cinta? Suka komentarin yang nggak penting. Aku tuh selalu ajarin kita Bukan komentar netizen sih sebenarnya, Iya. bukan komentar kita ya. betul. Jadi suka komentarin, suka ngebahas dan terlibat dengan hal-hal yang nggak penting. Maksudku kita boleh menerima semua masukan dari orang, semua informasi dari orang boleh kita terima, dan kita juga nggak bisa nyegah orang buat komentar apa tentang kita tuh nggak bisa. Tapi kita pilih-pilih lah mana yang boleh kita masukin, mana yang menurut kita tuh nggak penting, udahlah dia siapa, dia juga kita nggak kenal. Nah, itu yang masih aku sering ajarin, karena
kalau kita tampung semua itu akan menguras energi, lelah akhirnya, walaupun kita nggak berkegiatan, lelah, bad mood, marah-marah kan, ujungnya kayak gitu. Nah, aku nggak mau kayak gitu. Emang marah-marah. Itu manusiawi. Orang punya marah itu, amarah itu manusiawi, nggak mungkin. Bohong banget manusia nggak pernah marah, itu bohong. Cuman kita harus netralisir, kita harus kontrol marahnya. Makanya tadi jadi air kan. Air. Iya, itu yang greget. Makanya aku arahin, jangan sampai kesel dengan orang-orang yang istilahnya udah tahu jelas nggak suka sama kita. Itu sampai kapanpun akan begitu. Kalau yang kita fokus aja sama yang suka, sama yang dukung. Yang nggak dukung ya udahlah, tenggelamkan. Dari Kak Cinta, Apa itu? apa yang bikin greget nih dari Terlalu Kak Angga? sabar. Lah, Jadi Iya. gitu. Kalau aku udah Terlalu sabar. Tidak ada yang ngata-ngatain. Ada tuh komen, ini ada yang ngata-ngatain, ya udah biarin gitu. Ikhlaskan itu doang, jangan ih ini orang gitu. Jadinya itu dah. Hanya itu Dia sih. suka marah sendiri, suka Jadi marah kayak- sendiri, suka nangis sendiri, suka tiba-tiba di blok, nomornya nggak bisa dihubungi. Ini kemana nih orang? Kok komennya cuma nggak checklist acan juga enggak? Iya, abisnya karena terlalu sabar itu aja sih yang buat greget banget ya. nah tapi mendekati menikah ini, memutuskan untuk menikah, biasanya kan tadi sudah dibicarakan juga kalau belajar dari hubungan sebelumnya juga kan, dari riset kesalahannya apa. Rata-rata kan begitu. Iya. Pas dari biar nggak ada fitnah juga ya. Iya, betul. Makanya lebih baik milih cepat nikah ya, biar nggak ada komen-komen. Oh kemana-mana bersama, Kita itu, kesana bersama. Sudah sama-sama dewasa, ya. Laki-laki dan perempuan. Ini bukan memfitnah ya. Rata-rata kan zaman sekarang seperti apa sih, paham ya. Sering bertemu dalam satu ruangan bersama gitu loh. Satu sama lain tahu normal, udahlah ya. Untuk mengurangi atau menghindari hal-hal kayak gitu. Ya Tapi- kalau kita menikah aja. Berpikir mau mungkin hijrah nggak, atau sudah mendalami spiritual bersama belum? Sedang ya agama lah gitu, maksud dalam ilmu agama itu biasanya kan kebanyakan seperti itu ya kan ya. Saya ya semakin memperbaiki lagi gitu, apalagi kan sudah akan sah nih. Aku ya, kalau dari aku memang pengen membawa pasangan aku itu pada semestinya yang diajarkan sama agama, menutup aurat, berperilaku yang sewajarnya, jangan terlalu banyak ikut campur urusan orang yang nggak penting. Punya teman boleh, bicaralah yang membawa value, yang ada value-nya, yang ada untungnya, yang ada faedahnya. Yang ngomongin orang ya nggak apa-apa lah ngomongin orang, tapi ya cuman sama lingkungan kalian aja lah gitu loh. Ngebahas-bahasnya nggak yang terlalu kemana-mana banget. Ya kalau ada dari aku ajarin gitu, aku sih selalu, aku nggak mau nyuruh orang jadi lebih baik dong, nggak. Aku rubah dulu baik aku rubah dulu kekurangan aku, nanti baru kita ajak orang lain. Karena nggak bisa kita merubah orang lain dulu kalau kita aja nggak baik. Jadi aku dulu kalau aku sih. Ngantuk. Ya, Kak Cinta. Mumi apa? Kiat-kiat yang Mumi jalani secara spiritual agama gitu, atau Nggak Mumi ada sih, tiba-tiba pengen sekarang mempelajari. sholatnya jadi 7 waktu atau kan dia kan ada sunnahnya. Betul. Atau tiba-tiba belum zuhur udah sholat zuhur, saking semangat, maksudnya gitu loh. Apa Nggak ada terus? sih, pengen coba inilah lebih baik lagi aja sih. Ada yang lain cuman saya pengen tetap jalanin sholat 5 waktu, terus coba pelan-pelan tetap berhijab, itu aja. Mungkin untuk pendekatan diri ke anak-anak seperti apa sih sekarang? Anak-anak Kak Cinta. Aku Ya, Kak Angganya ke anak-anak Kak Cinta. coba masuk ke dunia, Apa kesulitannya? ke dunia mereka. Nonton YouTube, main. Enggak gini, mereka itu kan dunia bermain ya. Masih kecil 9 tahun dan 13 tahun, beranjak remaja yang satu. Ada yang suka kayak kita tahu dulu favoritnya apa sih? Misalnya dari artis, sukanya artis Korea. Saya nggak tahu siapa ya artis Korea itu. Jadi kita berusaha. Jadi tahu nggak ini? Oh tahu dong. Ini mana? Oh, sudah Dedi ya? Dedi manggilnya. Hmm. Jadi tahu nggak ini? Boleh kan? Dedi. Boleh. Iya. Ini tahu, padahal kita nggak tahu gitu. Nah itu coba kita masukin, mereka seneng.
Terus kita main game, kita cari jokes-jokes yang menurut kita garing tapi buat mereka tuh ketawa. Kayak gitu-gitu, kita cairin suasana karena mereka tuh nggak suka yang serius-serius. Pendekatannya begitu. Dan sekarang kedekatannya berarti sudah bonding? Iyalah sudah jadi sih ya. Udah, mereka alhamdulillah sayang terima aku, dan aku pun udah pasti sayang sama mereka, udah seperti anakku sendiri gitu. Mereka itu bisa memberikan energi positif ketika kita lagi capek. Ketemu mereka itu kayak hilang gitu capeknya. Ya walaupun aku belum pernah merasakan punya langsung ya, tapi ketika mereka hadir itu menurutku ini udah lebih dari cukup. Sosok mereka itu tulus ikhlas gitu. Ada sesuatu yang terjadi sama aku tuh mereka tuh nangis. Iya. Kayak kalau lebaran aja nih, maaf-maafan ya gitu, video call gitu. Udah nangis tuh mereka. Ini ya, oh gitu. Ya akhirnya makin dekat. Pengennya makin dekat lagi. Nah dari Kak Cinta mungkin waktu mengenalkan Kak Angga itu seperti apa gitu? Bagaimana memberikan pengertian? Apalagi kan satu tadi sudah mau remaja ya. Bagaimana tuh memberikan pengertiannya ke kalau akan ada sosok baru hadir di kehidupan mereka? Sosok pangeran berkuda. Nggak begitu ribet sih, cuman kenalan dia sama temannya mama. Teman. Terus Udah, ya kan iya. pendekatan kan ya. Udah akhirnya udah nyambung. Awalnya aku takut karena ini nggak suka sama anak kecil. Gitu. Aku tuh- memang udah jujur di awal nggak Iya. suka sama anak kecil, Aku udah bilang. nggak tahu kenapa setelah sama anak-anak nyambung mereka gitu. Jadi kayak nonton YouTube bareng gitu. Suka ini panggilnya Om ya pertama yang Om ini gitu. Om mau ke sana gitu. Akhirnya nggak aku yang harus maksa, tapi mereka Tahu bisa, ya bisa sendiri jadinya gitu. Nggak perlu pokoknya harus mau ya sama ini gitu. Nggak aku ajarin seperti itu. Yang buat aku senang banget itu ini bisa buat anak-anak itu mau. Jadi itu yang buat mereka tuh kayak anak-anak juga nggak inilah ya, bukan mereka tuh tahulah mana yang tulus. Gitu. Anak-anak itu hatinya masih sangat suci, jadi dia bisa suka sama orang yang benar-benar tulus. Kalau nggak tulus mungkin aku akan paksa-paksa kali ya. Tapi aku nggak maksa gitu. Jadi sama papanya pun atau sama dirinya tuh masih yang alhamdulillah baik. Udah, gitu. Tapi apa yang mereka omongin sih maksudnya ketika akhirnya mengerti ini? Udah mana yang terbaik buat mama, yang penting mama sama papa baik, sama diri juga baik. Udah, alhamdulillah anak-anakku sangat dewasa lah ya, jadi nggak begitu ribet buat aku untuk jelasin ke mereka harus seperti apa gitu. Yang penting aku udah komitmen, mereka harus selalu penuh dengan kasih sayang. Udah itu aja, dari dedinya dapat, dari mamanya dapat, dari papanya juga dapat. Udah itu aja, jadi mereka yang nggak yang aneh-aneh lah. Nah Kak Angga, persiapan pernikahan kembali lagi kita muter. Sudah habis berapa Kak Angga? Ada lah. Nggak enak lah ya. Kalau bicara itu kan sensitif. Paham kan? Rumornya pasti selalu begitu. Ke arah sana, pasti dari sana, dari A, pasti dari B, pasti dari C. Ya udah dari Z aja. Tapi menyiapkannya mewah tidak sih? Seperti yang pertama mungkin atau ya udahlah masih pelajar gitu. Simpel aja, sederhana aja, jangan mewah-mewah, biasa aja. Tempatnya juga biasa aja. Nanti hadir ya. Ini harus hadir loh ini. Undang dong. Undang ya? Undang ya. Dan kosten juga kan ada. Nanti kita berbagi ya. Ini bukan ajang apa-apa ya. Ini berbagi karena di hari itu adalah hari yang berbahagia. Kita berbagi kebahagiaan supaya kita sama-sama merasakan kebahagiaan gitu. Sederhana aja, simpel-simpel aja. Yang penting sah, yang penting berjalan lancar. Yang paling penting lagi adalah doanya. Doanya dari yang rekan-rekan datang, dari tamu-tamu undangan, dari keluarga semua itu paling penting. Ya, mungkin oke terakhir deh. Harapannya mungkin Kak Angga dan Kak Cinta ya untuk hubungan ke depan, untuk menjalankan rumah tangga nih. Tapi ada perjanjian nggak pranikah? Nggak ada. Nggak ada. Nggak sama sekali. ada. Kita ngalir aja. nggak ada janjiannya. Janjinya tuh setia bersama, Perjanjian baik-baik. pranikah itu kayak yang bisa-bisa harta gitu ya. Nggak ada. Kita sama-sama ya harta hartanya. Kalau punya perjanjian pranikah berarti udah mikir akan pisah. Ya benar nggak? Lebih baik nggak usah. Kita jalani aja, alir. Dan kita bukan orang-orang yang tidak paham, tidak mengerti.
paling Allah itu cuma sekarang ngomong, nanti juga Iya, ada lagi. bener. Kadang ada yang begitu tuh. Yaitu silahkan kalian berpikir. Kalau saya pribadi gini mikirnya, ketika ada orang yang sayang sama saya, yang mau terima saya apa adanya, itu gift. Takutnya kalau kita nggak sayangi balik, entah saya nggak punya usia, nggak punya rezeki, ya akhirnya kita meninggal rugi. Jadi orang yang satu itu tidak bisa membalas. Nah, makanya jangan mikir jauh, nanti kita mau bercerai, gak usah, jalanin aja dulu yang ada, kasih aja yang terbaik, kita saling memberi aja. Yang penting niatnya karena Allah, ya udah kita jalan. Oke, harapannya mungkin Kak terakhir. Harapan aku Untuk- ya buat hubungan kita semoga langgeng, semoga bisa menjadi saya pribadi buat jadi suami yang baik, mungkin beliau bisa menjadi istri yang baik, bisa menjadi ibu yang amanah ya buat anak-anak. Aku pun sama, pengennya langgeng sampai menutup usia kalau bisa ya. Dan jadi yang terakhir ya. Berharapnya begitu, udah aja lah Oke. ya. Ya, Oke, makasih. Terima kasih. Kali. Siap. Kak Angga, terima kasih.